siapa gerangan yang bisa untuk memberikan pertolongan kepada kita? Pasti kan orang yang paling dekat bersama kita. Orang yang kita anggap bahwasannya dia adalah sohib kita. Kalaupun kemudian ada orang lain yang enggak kita kenal, itu memberikan pertolongan kepada kita, pasti karena amal baik kita. Tapi kan kita harus realistis nih, ya kita harus realistis. Bu, kalau ibu pergi misalnya, pergi ke suatu tempat, kemudian ibu merasa sangat sulit untuk mendapatkan yang menjadi impian ibu, kira-kira siapa yang bisa untuk nolong? Pasti orang yang paling dekat. Gitu. Entah itu tetangga, antar kita toh. Kenapa kita memberikan pertolongan kepada orang lain? Kan pasti karena kita memiliki yang disebut dengan ruh ma'iyah. Ruh kebersamaan. Saya sangat suka kepada ibu itu karena ibu itu orangnya baik banget. Nah, hingga suatu saat kemudian kita akan memberikan pertolongan kepada kawan-kawan kita kapan? Ketika antar hati kita pasti ada keterpautan. Nah, keterpautan itulah disebut dengan ma'iyah. Ma'iyah itu kebersamaan. Kalau konsep Al-Quran seperti bilang innallaha ma'as sabirin. Jadi kata ma'ah itu disebut dengan ma'iyah. Yang paling dekat dengan kita pastikan Allah. Yang paling dekat dengan kita pasti Allah. Hanya masalahnya adalah banyak di antara kita hanya merasa dekat dengan Allah, tapi kita nggak benar-benar dekat. Ibu ngerasa nggak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya ngerasa lah, gitu kan. Kalau ibu kemudian memiliki suatu keinginan, suatu permohonan, nah kemana ibu akan meminta pertolongan pertama kali? Kita bilangnya Allah. Kalau kemudian ditanya, ibu lagi sulit sekarang nih, kemudian ibu siapa yang ibu telepon pertama kali? Allah nggak punya telepon. Kan gitu konteksnya tuh. Nah, artinya orang yang selalu kita ya secara zahiriyah selalu memiliki anggapan bahwa kalau kita sulit, saya masih punya suami. Saya masih punya istri. Kalau saya sulit, saya masih punya anak. Kalau saya sulit, saya masih punya tetangga. Kan pasti orang-orang yang terdekat dulu. Dan biasanya Allah itu menjadi yang terakhir kita telepon. Allah menjadi yang terakhir kita telepon. Ibu boleh nggak ngaku, nggak apa-apa. Tapi kan intinya kita melihat secara lahiriah bahwa secara fitrah kita nggak bisa untuk pungkiri bahwasannya kebanyakan kita mengandalkan kekuatan kita dan kekuatan orang-orang di sekitar kita. Allah tuh nanti, ya. Nah, dalam konsep syariat itu, ma'iyah itu dibagi dua. Ma'iyah, kebersamaan. Kita bersama Allah nih itu. Ya, kita bersama Allah. Tapi kebersamaan Allah itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan ma'iyah ammah, ada yang disebut dengan ma'iyah khosoh. Ma'iyah itu kebersamaan ya. Kebersamaan Allah bersama kita, kita merasa bahwa Allah membersamai kita. Ya, kita merasa Allah membersamai kita. Apa yang disebut dengan ma'iyah ammah? Ma'iyah ammah itu adalah ma'iyah kebersamaan Allah secara umum. Kebersamaan Allah secara umum itu tidak hanya diberikan kepada orang-orang muslim saja, orang non-muslim pun juga dikasih. Bahkan orang yang paling jahat, Allah bersama dia. Yang paling jahat, Allah bersama dia. Makanya definisinya, yang dimaksud dengan ma'iyah ammah itu,
Allah membersamai makhluk secara universal dalam bentuk memberikan pengawasan, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan, mencatat amalan baik dan buruk, dan membalas perbuatan yang baik dengan kebaikan, mengganjar perbuatan buruk dengan keburukan. Makanya kita lihat ada orang yang dia nggak menghamba kepada Allah, tapi dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kebenaran. Ada orang itu mungkin dia nggak pernah dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kok dia itu terbimbing selalu menuju kepada kebaikan. Nah, itu disebut dengan ma'iyah ammah. Orang muslim dapat nggak? Muslim dapat. Muslim juga dapat. Kan orang muslim itu kan terbagi lagi gitu. Ya, ada yang memang muslim dia muttaqin, ada yang muslim dia itu adalah munafikin, ada muslim itu dia fasikin. Kan ada orang Islam yang seperti itu. Muttaqin itu cirinya jelas. Ya, kalau ibu baca di surat awal Al-Baqarah. Ya, orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu memang orang-orang muttaqin. Tapi ada orang muslim dia munafik. Ya Al-Baqarah lagi. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Cirinya apa? Kalau dia ngomong dia dusta. Ya, kalau dia berjanji dia ingkar. Ketika dia dipercaya dia khianat. Dia orang muslim enggak? Muslim. Dia muslim. Ada juga orang muslim itu yang masuk kategori fasik. Orang muslim fasik itu dia hanya tahu tentang apa yang menjadi perintah, tapi nggak pernah melaksanakan. Dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak berinfak. Ma'iyah khassah itu adalah kebersamaan Allah secara khusus. Nah, ini untuk siapa nih? Untuk orang-orang al-muslimun dan dia muttaqin. Orang-orang yang dia adalah orang Islam tapi masuk kategori orang-orang yang bertakwa, yang memenuhi 5 kriteria tadi. Percaya kepada yang gaib, mendirikan sholat, berzakat, percaya kepada Alkitab, percaya kepada hari akhir. Nah, itu al-muttaqin. Sekalipun nanti akan kita uji juga gitu. Apakah dia masuk kategori muqarrabin atau masuk kategori abror. Ya, karena banyak mungkin kita dapati ada orang dia termasuk golongan muttaqin, tapi kenapa ya? Kok kadang-kadang Allah nggak mengabulkan doa-doanya, atau kadang-kadang kita lihat Allah nggak berpihak kepada dia. Banyak ternyata keburukan terjadi kepada dia. Nah, itu perlu kita uji. Karena beda antara al-muqarrabin dengan al-abror. Al-muqarrabin itu orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-abror itu adalah orang-orang yang baik. Nah, kalau abror itu, ibu mungkin familiar dengan haji mabrur. Itu abror. Maka definisi ma'iyah khassah ini, Allah membersamai makhluk yang beriman saja dengan memberikan penjagaan, pertolongan, pengkabulan, dan pemeliharaan. Cuman ibu harus ingat, terkadang pemeliharaan Allah terhadap kita itu, Bu,
tidak selalu merupakan kebahagiaan. Itu bentuk pemeliharaan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan kadang kita lihat kan ada orang dia sudah pergi dari pagi ya untuk naik pesawat, dalam perhitungannya dia masih memiliki spare waktu selama 1 jam untuk menunggu, tapi terjadi macet yang luar biasa sampai akhirnya kemudian dia telat. Ya, telat dia nggak sempat naik pesawat sudah take off. Nah, di sini nih konteksnya. Kan kadang-kadang kita kesel tuh. Ya Allah, gimana kok bisa terlambat kayak begini? Akhirnya kan murang-muring kan. Kita kesel ini segala macam. Ternyata terjadi kecelakaan kepada pesawat yang harusnya kita tumpangi tadi. Gitu lah. Ya. Jadi begitu terjadi kecelakaan, apa yang kemudian terjadi kepada orang yang terlambat tadi? Dia akan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan pemeliharaan Allah yang mungkin tidak kita sukai, tapi nampak Allah menjaga dia. Kadang nih kita semua nih, Bu, nanti kita kasih ya. Kita udah sewa bus. Wow, ibu udah siap-siap semuanya. Nah, pada hari hanya ternyata ibu sakit. Ya. Ayo Bu, aduh aku sakit. Ada yang bilang kemudian, iya mau seneng-seneng pakai acara sakit pula gitu kan. Ya. Tapi ternyata tertinggalnya dia itu, ya itu bentuk pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba mungkin datang saudaranya atau siapa dari jauh ngasih tahu, untung dia ada di rumah. Kalau enggak ini banyak hal. Ya, itu disebut dengan ma'iyah khassah. Jadi hati-hati di situ. Nah, kemudian konteks ma'iyah di sini adalah Allah yang membersamai kita dimanapun kita berada, entah kita suka atau tidak. Allah bersama kita saat ini nih. Bukan cuma Allah, malaikat juga banyak. Ibu suka enggak dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti suka toh. Gitu. Sekali mungkin ada suatu saat kita enggak suka. Ya, karena ketika kita ingin melakukan suatu hal yang menurut kita ini membahagiakan, tapi ternyata keluar dari konteks syariat. Kita aduh, pengen joget, enggak. Malu misalnya. Karena kita pakai jilbab gitu kan. Itu sesuatu yang kita sukai toh. Gitu, sesuatu yang kita sukai. Nah, di situ Bu teruji ma'iyah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu saat kemudian aku pengen marah sama orang ini, nanti gimana Allah? Kan kita sering Bu, ya. Duit kita ada di orang enggak dibayar-bayar. Kan ada orang yang kemudian dia frontal loh, ya. Tapi ada orang yang kemudian, ya Allah, mau saya doakan keburukan, Allah enggak boleh mendoakan kita dengan keburukan. Nah itu ma'iyatullahnya tuh muncul di situ Bu. Gitu. Mau marah, jangan-jangan dia kan orang baik sebenarnya. Jangan-jangan memang dia lagi ditolimi orang. Nah itu ma'iyahnya muncul tuh Bu. Sekalipun setan sampingnya masih banyak. Ya, setan sampingnya. Sampai kata setannya apa? Memang beda tipis. Ya. Antara sabar itu dengan kebodohan. Itu setan tuh. Setan tuh siapa? Netizen. Ya, netizen kan begitu Bun. Dia nggak mau tahu kondisi kita. Yang dia tahu nampak secara lahir bahwasannya lo dibodohin gitu. Padahal enggak. Kita lagi bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesadaran kita bahwa kita selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala inilah Bun yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Baqarah surat kedua ayat 186. Khitabnya Rasulullah ya, lawan bicaranya Rasulullah ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza, dan apabila sa'alakah telah bertanya kepadamu wahai Muhammad, ibadi hamba-hambaku, bertanya tentang siapa? Anni, tentang aku.
fa inni qarib, maka sesungguhnya aku qarib, dekat. Ya. Jadi Allah itu bersama kita, suka nggak suka itu bersama kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, itu nanti kita bahas kepada selanjutnya sebagai alasan kita, ya, memberikan alasan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pengkabulan. Yang penting diyakini sekarang adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi ibu ketika mampu untuk bersabar memposisikan hati saat itu, Allah sedemikian dekat dengan ibu. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, as-sabru inda sodamatil ula, yang dimaksud dengan sabar dengan nilai 100% itu ketika benturan pertama terjadi, ibu kemudian bersabar 100% di situ. Karena kenapa? Ada Allah di hadapan kita yang kita lihat. Kalau misalnya ternyata kita sabarnya setelah kita marah-marah, masuk kategori sabar nggak? Masuk. Tapi nilainya sudah berkurang, bukan 100 lagi. Kalau yang 100 itu, ya, bahasanya ketika kita didolimi orang, ya Allah. Jadi yang diingat Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau kehendaki dari balik ini semua, ya Allah. Udah, dia ambil hatinya, posisikan hatinya. Karena kenapa? Yang menjadi ketentuan Allah atas kita, yang menjadi ketentuan Allah atas kita, pasti bukan sesuatu yang buruk. Karena Allah meridhoi. Pasti sesuatu yang baik. Memang ada yang buruk ketentuan Allah? Nggak ada. Ya, ketentuan Allah tuh nggak ada yang buruk. Bahkan konsep Al-Quran pun juga menyatakan, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apapun yang menimpa engkau dari suatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin du'fi nafsika. Apa yang menimpamu dari suatu keburukan dari kelemahan dirimu sendiri. Jadi ketika buruk terjadi kepada kita, itu bukan karena Allah pengen. Tapi karena kita yang gak kuasa untuk mengendalikan keinginan kita. Ya, makanya kebaikan itu dari Allah. Nah, mana ada kebaikannya ketika orang itu celaka? Oh, ada kebaikannya. Contoh kasus. Teman saya pun ditipu oleh teman dekatnya 600 juta. Ditipu dia. Teman saya itu gak pernah ke masjid. Saya ketika itu ketua DKM, nggak pernah saya lihat di masjid. Ya, zuhur, maghrib, isya, subuh saya jadi imam, sampai saya hafal orang-orangnya itu pun siapa yang ke masjid. Luar biasanya apa kemudian? Setelah dia tertipu 600 juta, dia setiap waktu ada di masjid. Yang penting dia ada di rumah, dia pasti ke masjid. Bahkan pulang dia dari dinas malam pun baru pulang, pasti subuh udah nampak dia di situ. Saya geleng-geleng kepala. Saya tanya, wah luar biasa Pak. Saya tanya, apa gerangan yang bisa membuat Bapak kok sedemikian ini? Dekat kepada Allah selalu ke masjid. Apa dia bilang? Karena yang 600 juta tadi ingat dia bilang. Seandainya aku nggak ditipu oleh kawan dekat saya ini, mungkin Ustaz nggak akan dapati saya di masjid. Tapi karena itu, saya selalu pergi ke masjid. Saya bilang, itu upaya untuk ngapusin Allah. Oh enggak, enggak. Karena saya tertipu, saya kemudian menyadari bahwasannya Allah sedang nolong saya ini. Allah sedang nolong saya. Hanya nampak saya tertipu, tapi saya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa berarti ini? Kembali ma'iyah atau kebersamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu, kita yakini Allah dekat dulu nih. Yakin ya? Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Kalau Ibu masih belum percaya juga tentang bahwasanya Allah itu dekat, Ibu bisa lihat di surat Qaf.
Surat Qaf itu surat ke-50 ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Dan sungguh benar-benar Allah menggunakan taukid ya. Walaqad, lanya itu taukid, qadnya taukid. Para ulama bahasa menyatakan ketika Allah menggabungkan dua taukid dalam satu ayat itu setara dengan sumpah. Walaqad, dan sungguh benar-benar khalaqnal insan, kami telah menciptakan manusia. Wa na'lamu, dan kami mengetahui ma tuwaswisu, apa yang menggoda, yang membujuk bihi, dengannya nafsuhu, dirinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Jadi Bu, ketika ibu lagi tidur bersama suami ibu, Allah lebih dekat pada ibu daripada suami ibu. Ya, Allah masih lebih dekat. Karena urat leher dia di sini. Ya, bahkan ada ayat yang menyatakan bahwa Allah itu telah menentukan nasib seseorang itu fi unuqihi. Ya, itu di bagian lehernya. Karena kemudian dari ini ke atasnya pun bisa nampak kapan dia menjadi sombong, bisa nampak kapan dia bahagia, bisa nampak kapan dia sedih. Jadi Allah itu ada di urat-urat leher. Sekalipun kita jangan kemudian menerjemahkan mana nih, nggak ada. Ntar karena kayak anak saya yang menyatakan Allah tuh lebih dekat di sini. Mana ya, nggak ada ya. Ya. Nah, tapi harus kita yakini Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Artinya kemanapun kita pergi Allah melihat. Ya. Kalau ibu belum percaya juga, lihat Al-Waqi'ah surat 56 ayat 83-85. Pernah nggak Bu mentalkin orang meninggal dunia? Akan meninggal dunia, pernah mentalkin nggak? Artinya jadi ketika kondisinya sudah mau naza nih. Naza itu yang disebut dengan kondisi naza itu ketika roh udah sampai di sini. Sampai di tenggorokan. Nah itu saat di mana? Saat di mana semua ampunan udah ya. Nah, semua permintaan maaf udah nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita talkin nih. Allah. Ruh itu biasanya hilang dari ujung kaki. Naik ke atas tuh. Terus sampai ke bagian ini, ke bagian paha. Yang kadang lama di situ tuh. Naik lagi sampai ke bagian pinggul, lama. Dan kita ngomongnya apa? Oh, di sini udah nggak berasa nih, udah dingin. Tapi bagian sini masih hangat. Ya, naik lagi ke bagian perut, naik lagi ke bagian dada. Kan kita talkin tuh. Allah, wajah kita tuh sangat dekat di telinga. Tapi Allah menyatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Kami masih lebih dekat kepadanya daripada kalian. Walakin la tubsirun, tapi kalian nggak bisa melihat. Jadi berhentinya penarikan ruh dari ujung jari tadi pun terus berhenti di kaki, di pergelangan pun. Ya, itu ghamaratul mautnya ada. Yang disebut dengan ghamaratul maut itu adalah siksaan-siksaan kematian. Jadi sakitnya ditariknya itu tergantung kepada amalan kaki. Naik kemudian sampai ke betis, berhenti lama di situ. Itu saksi, itu ada ghamaratul maut pun sampai kemudian ke bagian perut, sampai kemudian di bagian dada, lama kadang-kadang di bagian dada itu tergantung kepada amalannya sampai ke sini. Allah, dan kita lihat orang itu kan, dia mungkin akan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kan kita talkin terus nih. Karena kenapa? Iblis pun juga sama. Iblis itu akan menyaru
dengan orang-orang yang dia cintai untuk menyesatkan dia. Ya. Nah, dalam kondisi dekatnya kita kepada orang yang kita talkin tadi, Allah lebih dekat daripada itu. Makanya kan selalu kita katakan yang kita miliki, hakiki yang kita miliki itu siapa sebenarnya? Apakah suami, apakah anak, apakah istri, ataukah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hakiki kita miliki? Karena prinsipnya adalah tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pemberian melebihi pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan penjagaan melebihi penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang kita miliki? Suami. Sebentar lagi dia pergi. Na'udzubillah min dzalik, tapi ya. Enggak, maksudnya adalah dia bukan milik kita. Dia hanya fasilitas dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Begitupun seorang suami kepada istri. Anak-anak pun juga sama. Sebentar lagi dia juga akan pergi. Nggak ngerti apa akan ingat kepada kita atau tidak. Nah, tapi yang hakiki kita miliki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, hutang budi kita kepada orang lain membuat kita memberikan bantuan kepada mereka. Ya toh, kan nggak enak banget tuh ibu tuh. Udah dibantu ibu gitu kan. Akhirnya apa? Kemudian dia nggak enak banget kalau nggak juga membantu dia, gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya, Allah yang selalu bersama kita sering memberikan hutang budi sama kita. Emang kita sering merasa hutang budi sama Allah? Nggak ada kan? Kita nggak pernah merasa hutang budi loh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau dihitung-hitung, ibu bernafas nggak hari ini? Coba tarik nafasnya. Nah, kemarin ketika COVID merajalela, oksigen itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat mahal pada saat itu. Tinggal dihitung aja. Ya, berapa? Ya, ada orang yang kemudian datang membawakan oksigen, selamat dia dengan oksigen yang dia bawa. Apa kata dia kemudian? Saya berhutang budi itu kepada orang itu. Dia sudah membawakan oksigen kepada saya. Anda berhutang budi nggak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia nggak perlu bawa oksigen, tadi berikan penyelamatan untuk Anda. Oke, ibu masih bersama Allah nggak? Dekat ya? Kita dekat nih, gitu loh. Baik. Nah, kemudian kalau tadi kita bahas bahwasannya kedekatan Allah itu dalam konteks ketika orang meninggal dunia, dalam kondisi kita lagi sehat walafiat seperti sekarang ini, kapan Allah sangat dekat dengan kita? Ibu, dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim nomor 482 dengan predikat sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an menyatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih wa huwa sajidun. Posisi paling dekatnya seseorang dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Fa'aktsirid du'a. Sujud itu memang posisinya kan rendah banget. Tapi ini bisa untuk mengubah hidup. Karena kenapa? Orang yang memperbaiki sujudnya berarti dia memperbaiki kualitas hidupnya. Jadi ketika ibu punya masalah, nggak perlu ke puncak. Ibu memiliki masalah-masalah sulit, ibu nggak perlu pergi kemana-mana. Cukup ibu datangi satu penggal dari tanah surga yang ada di salah satu bagian rumah ibu. Ibu ambil wudhu, ya, kemudian ibu sholat 2 rakaat, ya, yakini Allah sedemikian dekat, sujud. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang menjadi persoalan ibu, Allah akan memberikan pengkabulan.
Kalau ibu pergi rekreasi kemana dengan tujuan untuk menghilangkan pusing, begitu kembali ke rumah, pusing lagi. Double. Keluar duit banyak. Gitu. Berbadan capek. Tapi urusan gak selesai. Tapi ketika kita mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dekatnya Allah dengan ketika kita sujud. Udah sujud. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ibu harus betul-betul membuka diri dan yakin bahwasanya ibu hidup sampai saat ini, ya, itu semua karena anugerah, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibu juga bisa lihat dalam Al-Hadid. Al-Hadid itu surat ke-57 ayat 4. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, dialah yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal 'arsy, dia berkehendak untuk menuju ke 'arsy. Allah nyatakan apa? Ya'lamu ma yaliju fil ardi, dia tahu apa yang masuk ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha, dan yang keluar darinya, wa ma yanzulu minas sama, Allah tahu apa yang diturunkan dan yang telah turun dari, wa ma ya'ruju minha, dan apa yang naik. Firman-Nya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Maka ketika melihat, ya, sesuatu yang indah, siapa harus kita sebut? Allah. Alhamdulillah ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Yang melihat sesuatu yang sangat indah. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kenapa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kadang pun kita banyak terjerumus karena melihat sesuatu yang indah. Kita terjerumus di situ. Sekalipun memang potensi paling besar yang menyerumuskan kita itu memang adalah keburukan. Karena memang, ya, pada hal yang buruk itu, ya, pada hal yang buruk manusia lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Tapi ingat, melihat sesuatu yang indah pun bisa untuk menyerumuskan kita kepada keburukan. Ibu pernah melihat cowok ganteng enggak? Ganteng banget. Gitu kan? Ibu doanya apa? Masya Allah, ganteng banget. Doa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Anak saya bilangnya lain, ganteng banget ya. Ganteng banget anak saya. Mana ganteng? Itu enggak cewek. Gitu, Bang. Tujuannya apa gitu? Karena itu yang kita bilang, kenapa kok Allah menyatakan Rabbana faqina adzabannar. Jadi ketika kita berdoa, ampuni kami dari api neraka, karena sesuatu yang indah itu bisa menjerumuskan. Laki-laki pernah nggak melihat seorang perempuan yang cantik? Sering. Dan perempuan cantik itu bisa menjerumuskan dia, bisa membuat dia lupa kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Karena itu kita harus berdoa. Jadi ketika ibu melihat suatu yang indah, suatu hal yang buruk, kemudian yang keluar dari lisan kita pertama adalah kalimat Allah, ma'iyah ibu bersama Allah adalah ma'iyah khosoh. Ya, kebersamaan secara khusus. Susah loh Bun, sulit Bun. Orangnya kayak gitu tuh sulit. Itu perlu untuk dilatih. Karena yang paling banyak keluar apa? Busyat. Gila ya. Ya, ada nggak orang yang melihat dia itu ganteng banget kemudian dia pingsan? Banyak. Ya kan anak muda itu Bun. Anak muda kita itu ketemu dengan pujaan hatinya, entah itu seorang artis, terus saking senangnya sampai pingsan dia. La ilaha illallah. Ya, sampai kan kita ngelus hati itu loh. Pernah nggak ditanyakan kepada kita? Kebayang nggak apa kira-kira engkau ucapkan apabila saat ini Rasulullah duduk di hadapan Anda? Rasulullah. Ya, karena sekarang banyak Bun
Orang itu disebutkan nama Rasulullah SAW, mereka nggak ada bekasnya sama sekali. Apalagi disebut nama Allah, Rasulullah aja enggak gitu. Ya. Tapi ibu perhatikan orang yang diwawancara kan, ini diwawancara itu. Perasaan Anda kalau Rasulullah ada di hadapan Anda? Rasulullah SAW berdiri di hadapan Anda, perasaan ini apa perasaan Anda? Nangis dia. Ini ma'iyah yang bagus, Bun. Ya, ma'iyah yang bagus. Nangis dia. Apa yang akan kamu katakan? Saya nggak bisa berkata apa-apa. Ini anugerah katanya. Ada lagi yang bilang, apa yang akan Anda lakukan kepada Rasulullah apabila ada di hadapan Anda? Kemudian dia menyatakan, aku akan peluk dia. Aku ingin agar kulitku bertemu dengan kulitnya itu. Ya ini disebut dengan okasyah lah. Dengarkan yang okasyah. Jadi seorang laki-laki yang pernah dipukul pakai tongkat oleh Rasulullah SAW menjelang kewafatan beliau. Kemudian Rasulullah berkata, siapapun di antara kalian yang pernah tidak ridho ketika aku sakiti, maju ke depan. Aku tidak ingin ketidakridhoan itu nanti menjadi bebanku nanti di akhirat. Masa ngajeng saya Rasulullah. Omar sudah mengeluarkan pedangnya, jangan wahai Omar. Ini urusan dengan Allah masalahnya toh. Datang Okasyah. Wahai Okasyah, silakan pukul. Aku ketika engkau pukul ya Rasulullah, aku sedang telanjang dada. Dibuka kemudian pun bajunya oleh Rasulullah. Kemudian dia peluk. Apa menjadi keinginan terbesarnya? Ya Rasulullah, mana mungkin saya kuasa untuk memukul engkau, untuk membalas engkau. Aku hanya ingin nanti kulitku di surga bertemu dengan kulitmu ya Rasulullah. Ya, didoakan untuk masuk surga bighairi hisab. Masya Allah, Masya Allah. Ya, ini disebut dengan ma'iyah. Baik. Pada ayat yang pertama, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Allah memberikan penegasan kemudian, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Itu syaratnya. Ya. Aku akan mengabulkan permohonan hambaku apabila dia memohon kepadaku. Bu, mohon maaf, banyak orang itu hanya membaca sampai ujibu da'watad da'i. Makanya banyak orang kecewa kan kemudian. Kenapa ya? Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kok kemudian aku enggak dikabulkan. Aku udah doa kenapa enggak dikabul? Ibu, baca kelanjutannya. Idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Yang dimaksud dengan berdoa kepadaku, dia tidak mengandalkan yang lainnya. Dia tidak mengandalkan yang lainnya. Katakan sekarang antara si A, si B, si C, kita punya hubungan bisnis dengan dia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memang agar ini berjalan dengan lancar. Tapi, nah dia ya, kembali ke sini. Apa betul engkau betul-betul tulus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengandalkan kekuatannya? Atau jangan-jangan engkau mengandalkan kekuatan si A, si B, dan si C? Di situ Bun poinnya. Ya. Jadi Bun, banyakkan kita itu terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kita masih mengandalkan sesuatu yang mewujud, selain wujud dia. Paham ya? Ibu sakit nih sekarang. Kan jelas kan? Ya, termasuk Nabiuna Ibrahim ya. Maaf, Ibrahim pernah Nabi Musa. Dia menyatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, dia yang menyembuhkan. Kan jelas toh? Jadi wa idza maridtu bukan karena Allah yang bikin sakit. Tapi karena perbuatan kita hingga kita sakit, siapa yang menyembuhkan? Allah. Berarti kebaikan hanya dari Allah, keburukan itu kelemahan kita. Ada yang kolesterol nggak di sini? Kolesterol tinggi. Ada kan? Ya, kolesterol tinggi. Ibu kenapa kok memiliki kolesterol tinggi?
makan daging lah, makan ini sesuatu yang berminyak. Memang Allah perintahkan untuk makan itu? Enggak. Yang diperintahkan oleh Allah makan yang halal. Kan gitu toh? Nah ketika kita terlampau banyak makan yang berlemak-lemak ini kemudian kita sakit, yang salah siapa? Kita. Fahuwa yashfin. Allah yang menyembuhkan. Nah kemana kita kemudian berobat? Ke dokter kita berobat. Fokus ya, ke dokter kita berobat. Bu, yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diiringi dengan ikhtiar untuk pergi kepada orang yang menjadi wasilah Allah. Ketika kita sembuh dari seorang dokter tadi, jangan sekali-kali menyatakan, dokter itu bagus, saya sakit apa aja ke dokter ini sembuh. Nah di situ dia. Allah terhijab dengan sangkaan kita tentang mewujudnya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi saingannya. Masuk kategori apa nih? Syirik. Saya sama dengan ibu-ibu berada pada kondisi di mana doa-doa saya belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok belum dikabul? Ya boleh jadi karena saya masih lebih banyak mengandalkan orang. Rizki dari siapa? Allah. Tapi kan banyak Bun. Orang yang ketika kondisi saat ini susah untuk nyari kerja, dia berpikir bahwa dia gak akan dapat rezeki. Banyak kan? Kerja di mana? Susah nyari kerjaan. Saya kerja di situ ini, udah duduk nongkrong. Gak ada ikhtiar kan berarti itu. Padahal perusahaan di mana kita bekerja itu hanya menjadi wasilah. Karena dia menjadi wasilah, ya saya ketemu dengan seseorang, Pak kerja di mana? Oh saya tidak bekerja, tapi saya punya pekerjaan. Gitu. Saya tidak bekerja, saya punya pekerjaan. Kalau saya misalnya kepada teman-teman saya, Anda kerja di mana? Oh enggak, dia enggak kerja. Memang enggak kerja, tapi saya punya pekerjaan. Gitu pun. Ya, karena kenapa? Yang memberikan rezeki kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah nggak ibu lihat ada seseorang yang dia tidak bekerja, tapi dia punya pekerjaan. Ternyata yang punya pekerjaan dia lebih besar penghasilannya daripada yang bekerja. Nah ini bedanya ya. Jadi orang kemudian dia kagum kepada orang yang bekerja, tapi oh ini pengusaha. Pengusaha itu dia tidak bekerja, tapi dia punya pekerjaan. Karena memang mindset dari masyarakat kita bekerja itu pada satu perusahaan gitu. Jadi Bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, harus kita ubah fokus kita bahwasanya Allah yang memberikan semuanya. Yang penting berdoa kepadanya. Allah, ini gimana ya Allah? Saya Bu termasuk orang yang kena kesulitan sama teman-teman saya. Udah berapa tahun nih tagihan kita yang belum terbayar. Gitu tak? Apa mungkin ibadah kita yang kurang? Pasti katakan iya, ibadah kita yang kurang. Tapi yang luar biasa adalah teman-teman saya tuh gak ada satupun yang kemudian melaknat, mengutuk, gak ada. Pernah saya uji, ente gak marah sama dia? Ya udah biarin aja, dia bilang gitu kan. Karena ente tuh berpikir bahwasanya orang itu sebaik-sebaik ente. Ya nggak apa-apa gitu. Kan kadang-kadang gitu ya Bang Pun. Ujiannya ya Allah gitu kan. Ya ujian kehidupan. Tapi jangan sampai kesulitan itu membuat kita melaknat orang lain. Kemarin ada tuh ummahat yang kayak gitu. Ustaz, aku kesal banget tuh sama si itu. Emang kenapa? Katanya dia suka musik lah gitu kan sampai malam gitu kan. Saya doain apa? Mudah-mudahan mati. Ternyata mati beneran ya, itu kebetulan. Emang hukum musik apa? Hukum musik masih khilafiyah. Apa yang harus saya lakukan? Itu tetangga saya ini musik mulu gitu. Cuma saya bilang, ibu yang harus betul-betul ibu ubah itu pola pikir ibu. Kita nggak bisa ngubah orang lain.
Kita nggak bisa ngubah orang lain, tapi kita bisa mendoakan mereka dengan kebaikan, bukan mendoakan mereka dengan keburukan. Tapi mati kok tak? Iya, itu hanya kebetulan tok. Itu hanya kebetulan. Jadi seburuk apapun yang terjadi kepada kita, tidak kemudian menjadi pembenaran, ya, bahwasanya kita boleh untuk mendoakan dia dengan keburukan. Oke? Ya, apa yang menghijab kita dari Allah Subhanahu wa taala? Yang menghijab kita dari Allah Subhanahu wa taala adalah sangkaan kita akan adanya wujud lain selain wujud Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita hapus. Ya. Jadi Allah akan memberikan pengkabulan atas doa-doa kita apabila kita berdoa pure kepada Allah. Berdoanya hanya kepada Allah. Berarti nggak ada yang lainnya. Yang kedua, pada ayat yang sama, agar Allah Subhanahu wa taala memiliki alasan untuk memberikan pengkabulan kepada kita. Lanjutan ayatnya tadi, falyastajibu li wal yu'minu bi. Penuhi kewajiban-kewajiban kalian kepadaku, aku penuhi kewajiban-kewajiban aku kepada kalian. Apa kewajiban Allah kepada manusia? Kewajiban Allah kepada manusia adalah memberi mereka kehidupan, memberi mereka bimbingan, memberikan mereka petunjuk, memberikan mereka hidayah. Itu kewajiban Allah. Nah, kewajiban kita kepada Allah sebagai hak Allah atas kita, dan itu menjadi kewajiban kita apa? Menghamba. Makanya firman Allah, falyastajibu li, penuhi kewajiban kalian. Kewajiban kalian kepada Allah apa? Cuma menghamba. Menghamba berarti kan taat. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah maklum di kalangan masyarakat kita, di kalangan kita semua tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ketika disuruh untuk mengasingkan anak dan istrinya, lo jalan ke sana. Gak bantah, jalan dia. Begitu suruh berhenti. Ya, nabi-nabi yang lain pun juga sama. Jadi yang diperintahkan kepada kita cuma taat, menghamba dengan sebaik-baiknya. Cuma itu dok. Apa bentuk penghambaan kita apa? Ya sholat. Hanya sholat. Ibu suatu saat kemudian mau pergi ke suatu tempat. Ternyata adzan di perjalanan. Gitu kan. Ini belum jalan nih, ya. Katakan dari Sakura gitu kan. Baru naik ke atas mobil, ke busnya ya, atau ke kendaraannya. Begitu mau jalan, Allahu Akbar, pilihannya mau sholat dulu apa jalan dulu. Udah naik loh. itu ideal. Jawaban ideal kan seperti itu, sholat dulu. Tapi ada yang lain ngomongnya apa? Oh, sholat bisa nanti di situ. kita udah naik gitu loh. Itu kan sebenarnya pilihan-pilihan yang sulit Bun untuk kita gitu loh Bun. Ya, pilihan-pilihan yang sulit untuk kita. Karena kadang ketika kita bilang, oh baru azan toh nanti kita bisa sholat, nanti kita di situ ketemu dengan masjid. Jalanlah. Gitu kan. Begitu ketemu dengan masjid yang dibilang tadi, katakan, yuk kita berhenti dulu. Oh, masih 1,5 jam lagi. Udah ke situ lagi. Jalan lagi enggak? Jalan lagi. Itu Bun gitu loh. Maka kemudian kita bisa melihat kenapa ketika Rasulullah ditanya nih, ayyul amali ahabbu ilallah, perbuatan paling apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawaban Rasul, as-salatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktu. Saya jadi ngerti gitu. Coba begitu. Allahu Akbar. Sholat ya. Udah pelong kan sudah. Ya, daripada ibu kemudian nunda gitu kan. Tunggu sebentar dulu baru azan.
Ibu melakukan kegiatan. Coba Bu, begitu kemudian ada kayaknya, belum sholat, tunggu sebentar, masih jam begini, sudah banyak. Makanya kan kemudian teman saya yang sering ngadakan touring itu pun, ini jamaah saya ngomong, mending kita sholat udah masjid. Kata temennya apa? Kata yang lain, udah situ tuh, udah tanggung, nanti kita sholatnya di atas gitu kan. Udah begitu sampai di atas, saya berhenti gitu kan. Di mana ada masjid? Kata jemaah saya ini, katakan, perasaan sekitar sini kamu ada masjid. Sejak kapan masjid bisa dipindahin? kata jemaah kita gitu. Itu pun. Nah, setiap orang yang kemudian melakukan ketaatan yang pas, maka aktivitas hidupnya juga akan pas. Ibu perhatiin aja. Ya, setiap orang yang melaksanakan begitu direncanakan hidupnya karena dia bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggaji kita. Jadi orang yang semacam ini adalah orang yang menganggap sholat itu sebagai pekerjaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bekerja di dunia ini sebagai pekerjaan sampingan. Sekalipun kan sekarang kan banyak dibalik gitu kan. Ya, yang pasti semakin kamu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin besar kemungkinan Allah untuk memberikan pengkabulan. Falyastajibu li. Yang keduanya, wal yu'minu bi. Ini yang sulit. Kan udah nih, falyastajibu li, udah sholat kita, udah puasa kita, banyak hal udah kita lakukan menghamban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok Allah nyebut wal yu'minu bi? Hendaklah mereka percaya kepadaku. Karena mungkin banyak di antara kita yang sudah melaksanakan kewajiban, tapi kita sering kecewa. Karena mungkin penghambaan permohonan kita belum dikabul oleh Allah Subhanahu. Banyak orang kecewa, Bu. Wal yu'minu bi, ini konteksnya. Nanti ketika engkau melakukan suatu penghambaan kepadaku dan ternyata aku belum memberikan pengkabulan atas doa-doa kamu, percayalah, itu karena aku ridho. Kamu percaya kepadaku, itu yang terbaik buat kamu. Cuman kan masalahnya nggak sesederhana itu toh. Gitu. Jadi kalau falyastajibu li wal yu'minu bi hanya di ini, oh iya saya paham. Tapi percaya kepada Allah bahwa pengkabulan yang Allah berikan kepadanya pasti karena Allah ingin untuk menguji dia. Ketika Allah nggak berikan pengkabulan atas doanya, pasti karena Allah pengen itu yang terbaik buat dia. Konsep Al-Baqarah. Fa'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka akan sesuatu, padahal sesuatu itu baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu adalah buruk. Ini ayat-ayat anak pacaran nih Bun. Ayat-ayat anak pacaran tuh, jadi kan kadang-kadang anak-anak itu ya, ketika nggak jadi dengan pacarnya, atau mungkin ada yang mengganggu, dia kesel gitu kan. Akhirnya kemudian nggak jadi dengan pacarnya, udah pacaran sekian tahun, dia kesel. Padahal enggak, itu yang terbaik. Dalam sebuah lamaran, ada seorang perempuan dilamar oleh laki-laki. Kemudian ditentukan nih, kapan nih pernikahannya? Oh, setelah pernikahannya ternyata 1 bulan lagi. 1 bulan lagi. Coba tanya kepada kedua calon mempelai tadi. 1 bulan itu waktu yang lama atau waktu yang dekat? Lama, 1 bulan tuh lama Bun. Siapa yang bisa menjamin bahwasanya dua pasangan ini bisa terjaga dari keburukan? Gak ada. Yang bisa menjamin siapa? Allah. Orang tuanya gak bisa menjamin gitu Bun. Nah, kan sederhana aja sebenarnya. Cukup kita jaga akhlak kita, jaga perilaku kita, insya Allah dia akan dijaga.
Kalau kita sudah menjaga akhlak kita, menjaga perilaku kita, ternyata calonnya kita tidak terjaga, dia bukan yang terbaik. Jadi ingat hadis-hadis Rasulullah ya. Kan ketika itu laki-laki dilarang untuk memukul perempuan. Pokoknya dilarang. Jadi ketika laki-laki dilarang untuk memukul kaum perempuan, maka Umar pernah datang kepada Rasulullah mengadukan, "Ya Rasulullah, karena sabdamu yang melarang kaum laki-laki untuk memukul perempuan, sekarang banyak perempuan-perempuan yang kurang ajar." Kata Umar bin Khattab. Nah, begitu datang kepada Rasulullah, lalu turun ayat yang menyatakan dibolehkan untuk memukul dengan pukulan yang tidak membekas. Kali gitu lah. Nah, jadi ketika turun ayat ini, banyak suami-suami yang kemudian memukul istrinya. Istri-istrinya datang kepada Rasulullah demo. Ya Rasulullah, itu tuh suami-suami pada mukul-mukul istrinya. Itu gimana hukumnya? Nah, ya, sabda Rasulullah cuma menyatakan bahwasannya kalau dia memukul kalian itu hanya sebatas mendidik, itu adalah laki-laki yang paling baik. Tapi ketika dia memukul kalian di luar dari batasan-batasan yang sudah ditetapkan, dia bukan laki-laki yang baik untuk kalian. Cuma gitu tahu. Ayo, Masya Allah. Ya, oke. Jadi wal yu'minu bini sulit. Percaya kepada Allah saat keburukan datang kepada kita itu sulit. Udah percayalah kepada Allah. Ini pasti yang paling baik. Karena kita nggak pernah ngerti pun, ya kita nggak pernah mengerti tentang masa depan. Yang masa depan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada surat Al-Maidah ayat 5, ayat 12, kembali Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penegasan kepada kita, wa qala Allahu inni ma'akum. Allah berfirman, sesungguhnya aku bersama kalian. Kalau yang tadi ya, aku bersama kalian ainama kuntum, dimanapun kalian berada. Di sini Allah menyatakan inni ma'akum. Aku bersama kalian. Konteksnya ya, ini harus diyakini dengan sebenar-benarnya. Sebagai gambaran tentang ma'iyatullah tadi, Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun kan pernah disuruh untuk pergi kepada Fir'aun. Pergi kepada Fir'aun. Fir'aun sedang dalam kondisi yang harus diluruskan, pergi. Mereka muncul rasa khawatir, takut kalau Fir'aun itu akan mengalahkan mereka. Zamannya Fir'aun pun, ya, yang menjadi kekuatan Fir'aun apa? Yang sekarang lagi viral. Para pesulap, para penyihir. Para pesulap, para penyihir. Itu yang menjadi kekuatan Fir'aun itu. Ya, jadi konsep saharu a'yunan nas itu pun yang menyihir, memengaruhi pandangan manusia. Ya memang betul kok, itu cuma trik doang. Semuanya hanya karena trik yang bisa untuk dipelajari. Tapi itu menjadi kekuatan Fir'aun pada saat itu. Ya, ketika mereka melemparkan ini tongkat-tongkat dan tali-tali menjadi ular. Allah nyatakan apa? Qala la takhafa, kamu berdua enggak usah takut. Firman Allah, innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kalian. Aku mendengar, aku melihat. Artinya, yang dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya kaum musuhnya, bahkan kita pun dilihat. Kan kita nih, ma'iyahnya. Ini kondisinya kita seperti apa? Ketika kemudian kita memiliki keberpihakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentauhidkan Dia, Allah pasti akan berikan pertolongan kepada kita. Ibu bisa bayangin aja, Bun. Nabi Musa itu pegang tongkat, Bun. Pegang tongkat. Nyata di hadapan beliau bahwasannya tongkat ini bisa menjadi ular.
Nyata di hadapan beliau ketika ditusukkan ke bumi, ini bisa untuk memancarkan masa mata air. Ketika dipukulkan ke batu, dia bisa untuk memunculkan mata air. Nyata di hadapan beliau. Tapi ketika menghadapi Firaun, diam dia pun. Gak bergerak sama sekali. Begitu mereka melemparkan tongkat dan potongan tali berubah menjadi ular, Nabi Musa masih diam. Kenapa? Itu lambang bahwa dia itu tidak memiliki kekuatan apapun. Gak bisa untuk dipertontonkan hal yang demikian itu. Itu yang disebut dengan ma'unah. Ma'unah itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika nggak dilempar, nggak ada perintah, dia diam. Terus diam. Kan kadang-kadang kalau kita ini ini ngobrol akrab gitu kan. Kan ada Nabi Harun situ. Ya, Nabi Musa berdiri. Ketika dia ngelempar, lempar. Dulu belum. Lempar, belum. Karena belum ada perintah. Kan kita ngebayangnya seperti itu toh. Ibu bisa bayangin ada seseorang dia sakti katakan dengan ini memiliki senjata misalnya kan pasti udah lempar untuk ngalahkan. Enggak. Itu pun ya hamba-hamba Allah yang meyakini dengan sepenuhnya kekuatan hanya milik Allah, dia diam. Begitu kemudian al-qi'asab, Allah lemparkan tongkatmu, baru lempar. Orang lain enggak dari tadi dilempar, enggak. Hal-hal yang semacam itu hanya Allah yang punya. Manusia enggak punya apa-apa. Makanya enggak perlu untuk sombong, enggak perlu untuk dipertontonkan gitu. Ibu-ibu ngelihat yang viral-viral saat ini, anggap angin lalu aja. Kita hanya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana mereka juga marah, saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain gitu. Jadi itu adab gitu kan. Adab yang harus dikedepankan. Gitu. Udah, dia diam. Begitu diperintahkan, lempar. Jadi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya orang yang baik, yang bermunajat kepada Allah, ya. Musuh pun juga sama dilihat. Nanti Allah bisa mengukur tuh mana yang harus diberikan pertolongan. Kapan Allah bersama kita? Kapan Allah bisa untuk memberikan pengkabulan kepada kita? Kapan? Ya, alasan-alasan itu bisa kita berikan kepada Allah. Alasan seperti apa maksud saya bisa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Allah memberikan pengkabulan kepada kita. Masih yang sama ayatnya, Al-Maidah. Ayat surat kelima ayat 12. Kita ketemu di situ. Wa qala Allahu inni ma'akum, dan Allah telah berfirman inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian. Berarti konteks ini ma'iyah am apa ma'iyah khas nih? Ma'iyah khassah. Kebersamaan Allah secara khusus bersama kita. Ya, alasan apa yang kita berikan? La in aqamtumus shalah. Lagi-lagi kan kembali kepada penghambaan sejatinya. Sungguh jika engkau telah mendirikan sholat. Mendirikan sholat, sekalipun mungkin tidak terlalu tepat waktunya, tidak apa-apa. Asal ada alasan-alasan yang dibenarkan secara syariat. Ya, tepat pada waktunya lebih baik. Atau di awal waktu, di jam pertama. Ya, atau pertengahan waktu, di jam keduanya. Di akhir waktu ya nggak apa-apa juga gitu. Asal jangan sampai lewat ke asarnya. Dari duhur ke asar. Ntar dulu. 1 jam lagi. Diam lagi. Aduh, udah seberapa jam lagi? Dari tadi kemana aja gitu. Ya, itu diperkenankan, nggak jadi masalah, nggak jadi. Asal memang di hadapan Allah nampak dengan benar apa yang menjadi alasan kita. Ibu sibuk, misalnya katakanlah ibu-ibu yang ini, ibu-ibu rumah tangga, sibuk, lagi kondisinya lagi nyalain kompor, ini tanggung matangnya lebih-lebih. Kalau yang santan Bu ya, yang harus diaduk, aduh udah tiba waktu sholat nih, gimana? Mau ditinggalin jadi masalah nih, bisa pecah gitu kan. Itu dibenarkan oleh syariat.
Yang nggak dibenarkan oleh syariat itu udah mau adzan, ya ibu kemudian iniin santan, itu nggak dibenarkan syariat, cari perkara gitu. Udah jelas ibu harus diaduk gitu, ya itu cari perkara. Dibenarkan nggak apa-apa pun. Apapun yang menjadi alasan ibu untuk menunda sholat tadi senampang memang dibenarkan oleh syariat, oke, nggak jadi masalah. Ya, itu lain aqamtumus shalah. Yang penting sholat. Jangan sampai tidak sholat. Aduh gimana dong kalau kemudian ternyata kelewat, bisa dikodok enggak? Yang bisa dikodok itu adalah sholat yang ibu memang sudah prepare pengen sholat, tapi ternyata kelewat. Itu boleh untuk dikodok sholatnya. Ya. Tapi kalau misalnya ibu meninggalkan sholat dengan ikhlas, itu nggak bisa dikodok. Tahu nggak meninggalkan sholat dengan ikhlas? Memang nggak mau sholat. Seperti pertanyaan ini, dulu ketika kita masih gadis kita sering nggak sholat, apa perlu untuk kita kodok sholat? Pertanyaan balik saya, ibu ketika meninggalkan sholat itu ikhlas apa enggak? Pertanyaannya, ikhlas banget gitu. Kalau ikhlas banget ya sudah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi kalau misalnya ibu memang pengen sholat, terhalang entah karena kemacetan lah ya, atau karena lupa, bisa untuk qada sholat. Oke ya, yang pertama, lain aqamtumus shalah. Allah akan bersama kalian dengan ma'iyah khosoh jika kalian mendirikan sholat. Yang kedua, wa ataitumuz zakah. Kalian membayar zakat. Konteksnya kan ya wajib nih. Infak gimana infak? Infak termasuk dalam kategori ini. Ya, kalau yang ataitumuz zakat tadi memang wajib dia zakat. Entah itu memang zakat konvensional ya. Zakat konvensional itu adalah zakat yang kita keluarkan setelah dipotong kebutuhan kita sampai pada akhir tahun ternyata masih sampai nisab. Itu ada kewajiban sholatnya. Nisabnya berapa? 85 gram emas. Jadi kalau ibu punya duit pada akhir tahun dengan nilai 85 gram emas, ibu sudah ada kewajiban untuk zakat. Loh kalau misalnya pada 1 bulan sebelum akhir bulan ternyata berkurang, ya berarti ibu nggak punya kewajiban salat. Enggak punya kewajiban zakat. Yang jadi masalah itu adalah ketika itu ibu mempermainkan. Ini nih, hilang nih 1 bulan sebelumnya ibu belanjakan. Kurang lagi duitnya dari 85 gram kan? Ya, kan nggak ada kewajiban zakat. Ini kan nggak sampai nisab. Gitu. Itu yang tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Atau zakatnya zakat profesi. Zakat profesi itu zakat akumulasi dari dari penghasilan kita sebelum dipotong dengan kebutuhan. Itu dibayar setiap bulan. Karena banyak orang yang memiliki penghasilan sampai ratusan juta dalam 1 bulan. Ya, bahkan ada yang 1 bulan itu mendapat penghasilan 1,3 M. Ada. Ada sampai 99 M. Ada. Ya, kan berat nanti tuh ngeluarinnya gitu kan. Ya, berat. Ya, saya punya jemaah tuh orang Padang itu. Begitu keluar zakat itu udah 50 sampai 60 juta di akhir tahun. Ibu, saya pernah tanya perasaannya gimana ngeluarin itu. Dia bilang, kalau nggak karena iman ini berat. Kalau nggak karena iman. Jadi karena iman aja dia. Ya, itu sebut jangan zakat profesi. Kalau yang dikeluarkan setiap bulan. Jadi nilai akumulasi kemudian dikeluarkan setiap bulan terus keluarkan gitu kan. Hingga nanti di akhir tahunnya tinggal gaji yang terakhir. Loh, gimana kalau misalnya masih punya tabungan nih? Januari, Februari, Maret tabungannya banyak gitu kan. Hingga ketika sampai di akhir tahun ternyata banyak banget nih. Tetap harus kita keluarkan. Kan udah kita keluarkan. Bu, jangan berhitung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena zakat yang kita keluarkan tujuannya membersihkan dan memberkahkan. Ibu tidak akan miskin dengan itu. Ya, tidak akan miskin dengan itu. Nah,
Ada yang kemudian kelompok yang kedua itu sedekah. Sedekah sama infak. Sama nggak? Sama. Sedekah infak. Kalau Indonesia kan ada sedekah infak jariah. Setiap sedekah, zakat, sedekah, infak itu jariah, mengalir. Kan jariah kan mengalir, Bu. Jadi ketika ibu memberikan 1 botol minum kepada saya, ini jariah, mengalir. Selama ibu tidak nyebut. Begitu ibu nyebut, ngungkit, hilang. Ibu harus bikin. Jadi maksudnya hilang, nggak ngalir lagi gitu, Bu. Ibu misalnya mengumrohkan saya nih, saya berangkat umroh karena jasa ibu gitu loh. Ya, jadi ketika ibu mengumrohkan itu, maka pahala ibu tuh mengalir terus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ibu ngungkit, putus. Ibu harus bikin baru lagi. Nah, beda infak dengan sedekah. Kalau infak tuh pasti duit, karena membelanjakan. Ya, infak itu adalah uang. Sedekah non materi. Senyum itu sedekah. Ibu bantu bawain minuman untuk orang masjid, itu masuk kategori sedekah. Beliin minuman itu infak. Oke? Ya, termasuk ibu jaga laptop kayak gini nih, ya ketika kajian kita seperti sekarang, itu masuk kategori sedekah. Makanya senyum pun masuk kategori sedekah. Dan kita itu oleh Rasulullah diperintahkan untuk berinfak, ya, untuk berinfak dan bersedekah tadi itu sampai 350 kali dalam 1 hari, sesuai dengan banyaknya ruas tulang kita. Sahabat ketika itu bertanya, man yaqdir ala fi'li dzalika ya Rasulullah, ala nafsil hadis. Siapa yang bisa melakukan itu, wahai Rasulullah? Kulluna, masing-masing kita. Ketika kamu bangun, tersenyum kepada suamimu, sedekah. Tersenyum kepada anakmu, sedekah. Engkau bangunkan anakmu untuk sholat subuh, itu sedekah. Engkau nyiapkan makanan untuk suami dan anakmu, itu sedekah. Bahkan engkau berkata baik kepada suami, itu sedekah. Begitu juga dengan suami kepada istri. Engkau menyiapkan makanan ke mulut istrimu, itu sedekah. Begitu juga istri kepada suami. Bangun pagi-pagi marah-marah itu judulnya apa gitu loh. Ibu suka marah nggak pagi-pagi? Masya Allah. Saya percaya aja deh. Iya, itulah pokoknya gitu kan. Karena kenapa? Fokus kita yang harus kita ubah gitu kan. Mungkin suami kita memang harus berangkat pagi, anak kita juga harus berangkat pagi. Tapi fokus kita enggak, jangan kepada itu gitu loh, Bun. Fokus kita itu pada apa yang kita lakukan. Lakukan dengan sebaik-baiknya. Kalaupun ternyata sampai berangkat ini masih belum matang, ibu itu sudah berusaha. Ibu sudah berusaha. Itu punya poin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nyuci piring, nggak usah sambil ngomel, bersihin kaca, nggak usah sambil ngomel, santai aja. Emang siapa yang melakukannya kalau bukan kita? Nenek ketawa, pengalaman nih. Gini loh Bun, ya, udah kita bikin nyaman aja gitu Bun, ya, kita untuk Allah kok. Jadi ketika ada salah seorang di antara keluarga kita yang kemudian berkata keras, santai aja, yuk kita lakukan dengan sebaik-baiknya gitu loh. Ya, lakukan dengan sebaik-baiknya, jadi kita bisa untuk jaga hati. Ibu, kalau ibu paham betul bahwa yang ibu lakukan itu sedekah, ibu berapa dapat kebaikan tuh Bu? Ngerendam pakaian, ibu kemudian nyuci sayur, masak, ngurusin anak makan, itu udah banyak banget Bu.
Asal nggak ngomel, nggak ngomel aja tuh. Oh dapatnya berapa itu? La ilaha illallah. Suami juga sama. Kalau suami ngerecokin ini dapat dosa dia, Bun. Suami ngerecokin, sampaikan kepada suami ibu nanti. Ya, aku masak nggak usah recok ya. Dosa loh ya. Nggak apa-apa. Memang real kok, real. Kita mau ikhlas kemudian diganggu kok, siapa itu? Netizen lagi kan. Berarti setan lagi dia gitu loh. Sifatnya. Ya ibu bilang aja udah. Oke. Ya. Ibu kalau bertanya, Ustadz begitu enggak gitu kan? Saya termasuk orang yang enggak suka kalau pagi-pagi sudah harus ada kata-kata kasar gitu loh. Kata-kata keras, ngomel, termasuk enggak suka dengan itu. Ya udah, ayo lakukan aja. Udah. Aku yang ngelakuin. Oh, sudah lakukan. Sampai anak saya yang perempuan ngomong, capek ya, biasa nak. Gak apa-apa gitu. Ya, kan emang biasa toh. Siapa yang akan melakukannya kalau bukan kita? Kita ngomel yang lakukan kita. Kita sabar yang melakukan kita. Ibu pilih mana? Enak kan ngebersihin sabar. Nggak sempat ibu lakukan, tinggal aja. Masih ada besok kok. Ibu sempat lakukan dengan sebaik-baiknya, enak. Hati ibu damai, keluarga juga damai, enak, dapat pahala. Oke ya, itu masuk kategori apa? Sedekah. Ya, masuk sedekah. Jadi sedekah ibu kepada suami ibu, sedekah ibu kepada anak ibu, atau mungkin sedekah suami kepada ibu, sedekah anak kepada ibu. Jadi anak kita tersenyum itu Masya Allah. Bu. Anak-anak kecil kayak gitu kan kadang-kadang rewel gitu kan. Kadang-kadang rewel amat sih gitu kan. Lalu kalau nggak rewel sakit kan. Lalu kalau nggak rewel sakit, pilih mana sekarang? Ya, masalah kita semua gitu ya. Nah, tapi yakini bahwasannya ibu itu akan mendapatkan pahala besar di pagi hari. Kalau itu yang menjadi fokus ibu, sabar insya Allah. Oke. Yang ketiga, wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum. Allah akan bersama dengan kalian apabila kalian percaya kepada rasul-rasulku, wa azzartumuhum, dan kalian bela, kalian dukung dakwah-dakwah mereka. Rasul sudah nggak ada di hadapan kita, tapi melaksanakan dakwah Rasul, ya itu kita dapat pahala. Melaksanakan dakwah tidak hanya mendakwahkannya, mendengarkan dakwah itu disampaikan, ibu dengarkan dengan baik, itu bagian dari mendukung dakwah Rasulullah SAW. Sungguh pun mungkin ibu tidak satu golongan dengan pendakwahnya. Maaf ya. Maaf, gitu buat. Karena saya melihat ada orang itu yang fokusnya kepada apa? Tidak fokus kepada dakwah Rasulnya, tapi dia fokus kepada golongan. Jadi ketika kemudian dilihat yang berdakwah bukan golongannya, pergi dia. Ya, kalau pergi dengan damai tidak apa-apa. Tapi pergi dengan umpatan, pergi dengan apa. Yang pernah kemudian terjadi adalah ada seorang pendakwah itu dia berbicara, dianggap bukan golongannya, hujan deras. Ketika hujan deras, ibu tahu nggak yang luar biasa terjadi pada saat itu? Itu mereka yang tidak satu golongan keluar pun, ada yang menembus hujan, gitu pun ya. Ada yang kemudian karena dia sudah hujan nggak bawa payung, nggak bawa, duduk di situ pun, yang ngeliatin hujan, ngapain gitu loh pun. La ilaha illallah gitu kan. Itu tidak mendukung dakwah Rasulullah. Karena Allah menyatakan apa? Ya, Allah bersama kalian apabila kalian amantum birusuli. Kalian percaya kepada Rasul-Rasulku, wa azzartumuhum, kalian support mereka, kalian dukung mereka. Bagaimana mendukung? Ya kalau misalnya nggak segolongan ya udah dengerin aja. Ketika memang sesuai dengan apa yang ada, yang menjadi keyakinan kita, kita ikuti. Kalaupun toh tidak sesuai, kita yakini bahwasannya mungkin dia memiliki pendapat di kalangan imam-imam yang lain. Nyaman toh. Pahala kita dapat, bermusuhan juga enggak. Kita melakukan perdebatan tentang sesuatu yang mungkin kita merasa benar, tetap oleh Rasulullah dilarang. Melakukan perdebatan. Apa firman? Apa sabda Rasulullah SAW? Ana za'imun, kata Rasulullah.
aku menjadi penjamin bibaitin fi rabbil jannah, seseorang itu akan mendapatkan rumah di surga yang paling bawah. Untuk siapa? Liman tarokal mira'a wa in kana muhiqqan, bagi setiap orang yang meninggalkan perdebatan sekalipun yang diperdebatkannya itu benar, masih dapat satu surga. Wa ana za'imun bidaitin fi wasatil jannah, aku menjadi penjamin seseorang akan mendapatkan rumah di surga yang bagian tengah. Untuk siapa? Liman tarokal kizbah wa in kana mazihan, setiap orang yang meninggalkan kedustaan sekalipun dia berdusta hanya untuk gurau. Sering kan kita gitu kan, lu dicariin dari tadi sama Bu Leni misalnya, masa sih? Udah pulang tuh, dikejar. Bu, ibu nyariin aku ya? Enggak tuh Bu. Gue kena nih Bun. Ibu meninggalkan bohong yang seperti itu, dusta seperti itu, ya, itu mendapat surga, rumah di surga bagian tengah. Ya, jadi nggak usah berdusta lah. Wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah, aku menjadi penjamin seseorang itu akan mendapatkan rumah di surga yang paling atas. Untuk siapa? Liman hassana khuluquhu, bagi setiap orang yang memperbaiki budi pekertinya. Budi pekerti kan berarti adab, etika. Jadi ketika ada orang ngomong nyolot sama kita, cuman kita tetap menjawab dengan datar, yaitu akhlak yang baik. Ketika ada orang nih kita baikin, ternyata dia itu memfitnah kita, tetap kita baikin, itu adab. Wow, rumah Bun, ukurannya bukan cuma ukuran 36 Bun, ukurannya gede. Tapi surga tahu sendiri kan, surga itu ukuran paling kecil pun tuh enak Bun. Apa sifat surga? Sifat surga yang pasti banyak taman-taman, mengalir di bawahnya sungai-sungai, zilaluhu, naungannya yang luar biasa Bun, naungannya. Ya kalau ibu bernaung di bawah pohon samping masjid ini, begitu mataharinya geser, ya pasti ibu kepanasan. Di surga enggak. Ya, ibu kemanapun bergerak, maka naungan itu naungin ibu. Terus gambarnya sama dengan Rasulullah SAW ketika berdagang kan, ketika remaja yang dinaungin awan tuh. Kemanapun Rasulullah bergerak, awan itu menaungi dan tidak ada panas yang menyentuh beliau. Masya Allah. Ibu pengen mangga, ibu nggak perlu nyari kayu. Mangga itu akan turun datang kepada kita, itu surga. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Di surga kamu tidak akan pernah merasa lapar, kamu tidak akan pernah telanjang. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha, kamu tidak akan kehausan, kamu tidak akan kepanasan. Ke surga. Mau pilih surga apa neraka? Dapat panas yang kemarin aja kalau siang, Masya Allah gitu pun. Ya masih pengen neraka. Lanjutin. Yang kemudian yang keempat. Wa aqradtumullaha qardan hasanan, dan kalian memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Apa itu? Sedekah itu Bun. Ibu membantu orang lain, melapangkan jangan orang lain, melapangkan beban orang lain. Ibu menemui saudara ibu dengan wajah berseri-seri. Itu bagian dari itu. Sekalipun konteksnya nih ya adalah memberikan sedekah. Tapi ingat, hati-hati ya. Mungkin banyak orang yang bersedekah tapi nggak bisa menjaga hatinya. Nanti kita bahas itu. Insya Allah. Agar kita nggak salah gitu pun ya. Maka firmannya setelah Allah memberikan pemaparan kepada kita, wa qala Allah inni ma'akum, aku akan bersama kalian kapan? Apabila kalian memberikan alasan-alasan. Apa alasannya? Kalian dirikan sholat, kalian membayar zakat, kalian percaya kepada Rasul, kalian memberikan pinjaman dengan pinjaman yang baik. Tidak hanya ma'iyah yang Allah janjikan kepada kita. Yang dijanjikan kepada kita adalah
sumpah lagi Allah sebutkan, la ukaffiranna ankum sayyiatikum, sungguh benar-benar aku akan menghapuskan dari kalian keburukan-keburukan kalian. Menghapus dosa, Bun. Ibu melakukan kebaikan, terhapus dosanya 1. Melakukan kebaikan, terhapus dosanya 1. Gitu, Bun. Ya, semakin ringan kita, Bun. Semakin kita didolimi orang, semakin ringan beban kita untuk menuju kepada akhirat. Ya, Sulaiman An-Nahdi, ya, lupa saya. Bank di Saudi An-Nahdi, ya, kalau nggak salah, ya. An-Nahdi ya, lupa saya. Jadi beliau seorang hartawan yang kalau setiap Ramadan ibu lihat kurmanya didekatkan kepada Masjidil Haram, 2 Masjidil Haram tadi, itu beliau. Jadi beliau itu dari awal memang sudah dimerdekakan dirinya dari keterikatan terhadap harta. Karena ibu semakin terikat kepada harta, semakin terbelenggu. Ya, semakin terbelenggu. Makanya kemudian kita nyatakan ketika ibu diberikan kegagalan, belum diberikan pengkabulan oleh Allah Subhanahu wa taala atas keinginan yang menjadi keinginan kita, berarti Anda saat ini sedang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keterbelengguan kepada materi. Ya. Wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan benar-benar aku akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Gimana kalau misalnya sudah kita lakukan semuanya ternyata kok belum juga dikabul apa yang menjadi keinginan kita? Nah, kita sampai kepada Anda termasuk golongan muqarrabin atau golongan orang-orang abror. Itu masalahnya sekarang. Karena yang disebut dengan al-muqarrabin siapa? Ini definisinya dulu. Al-muqarrabin itu adalah orang yang selalu mengedepankan pemenuhan hak Allah melebihi hak dirinya. Jadi orientasi dia itu memenuhi apa yang menjadi hak Allah daripada hak dirinya. Artinya dia sholat itu memang lillah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dimaksudkan untuk mendapatkan kemaslahatan apapun. Saya melakukannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut dengan muqarrabin. Dia dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya karena itu. Hanya karena Allah gitu. Ibu bisa bayangin kan? Ibu mungkin pernah baca cerita, adalah seorang alim, Bun. Dia itu ketika berhaji, melaksanakan haji, beli kurma kepada seorang yang sudah tua. Nah, ketika ditimbang kurma tadi, ketika dimasukkan ke dalam kantong plastiknya, Bun, ada terlihat sama si hamba tadi jatuh 1 biji kurma. Jatuh dia. Dia memiliki asumsi yang jatuh ini adalah bagian dari kurmanya. Diambillah, diambil, dimasukin. Pulang, Bun, ke negaranya. Nah, ini qadarullah, ya, qadarullah. Mimpi-mimpi sufi ini sudah. Dia kemudian bermimpi antara tidur dengan enggak tidur, dia mendengar dialog 2 orang malaikat. Siapa yang diterima hajinya saat ini? Wah, enggak ada yang diterima. Cuma beberapa orang. Kemudian kata salah seorang malaikat, si hamba ini gimana? Oh, dia juga terberatkan hanya karena 1 kurma. Dia bilang. Bangun dia, Bu. Balik dia ke Mekah. Dia bilang, Mbak. Balik ke Mekah hanya ingin mengembalikan 1 butir kurma. Jadi begitu sampai kemudian di tempat di mana dia membeli, asumsi dia, ternyata bukan orang tua itu lagi pedagangnya. Seorang anak muda. Kemudian setelah berbincang-bincang dan dia yakin bahwa itu adalah anaknya, dia, tolong saya ingin mengembalikan 1 butir kurma ini atau Anda halalkan. Saya khawatir ini menjadi pemberat aku nanti di hari kiamat. Oh, kalau saya oke, dia bilang. Tapi bapak tuh memiliki 7 orang anak. Dihampiri anaknya satu-satu. Ya, untuk penghalalan itu. Ya.
Artinya apa? Sebutir kurma bisa menghalangi dia untuk terkabul, ya, dari permohonannya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan boleh jadi bisa memasukkannya ke dalam neraka. Kan masalahnya, yang jadi masalah itu adalah khawatir sesuatu yang kecil ini berkualitas. Kalau berkualitas kan kacau. Kita kan sering kan, ketika ibu kalau di pasar tuh Masya Allah Bu, kita udah nimbang 1 kilo, boleh nyoba nggak nih? Nyobanya, yang dicobanya yang di luar itu pun. Udah makannya halal gitu Bang. Di Bandung juga sama. Kita mau beli tempe kan juga sama tuh. Cobain gitu kan. Enggak, aku mau beli, enggak, cobain aja. Itu nggak apa-apa. Nyobain. Kan nyobain pasti cuma 1 sama 2 Bun. Nggak mungkin setengah kilo. Ibu ketika ke pasar kurma juga sama. Halal. Kenapa kok disebut dengan halal? Perut orang Indonesia itu Bun, yang makan setengah kilo kurma itu apa nggak embreng sini Bun? Karena cuma satu. Udah diukur oleh mereka. Gitu Bun. Jangan sampai kemudian kita itu ya, menjadi masalah di hadapan Allah, tertahan kita untuk masuk surga karena satu hal yang kecil tadi. Ya, jadi orang ini dia mengedepankan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak peduli kemudian berapapun yang harus dia bayar demi penghalalan itu. Jadi al-muqarrabin itu yang melaksanakan perintah mengedepankan hak Allah, tidak hak dirinya itu. Terserah Allah sudah mau gimana juga. Kemudian al-abrar adalah beribadah demi mendapatkan keinginan. Itu orang baik. Ya memang kita beribadah gitu, patutlah untuk mendapat yang baik gitu. Jadi ketika orientasi kita sholat, berinfak demi untuk kemaslahatan itu nggak disalahkan sebenarnya. Tapi ibu masuk dalam kategori abrar. Nah, ibu tinggal pilih mana nih? Masuk abrar apa masuk muqarrabin. Yaitu pilihan di ibu. Ya, sebagai akhir dari pertemuan kita, saya ulang lagi tentang kata hikmah ya, dari Syekh Athaillah As-Sakandari. Beliau menyatakan bahwasanya bukan benda yang menghijabmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang menghijabmu dari Allah adalah sangkaanmu atas adanya wujud selain wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bun, alhamdulillah. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Kalau ada yang perlu untuk kita diskusikan, mudah-mudahan ini akan menjadi suatu hal yang bisa berguna untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu diskusikan, monggo Bun. Ya Bun, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Ya, makasih Bun. Ya, memang berat ya yang kita hadapi di masyarakat kita karena memang banyak yang menjadikan itu hanya sebagai dalih, banyak yang menjadikan sebagai profesi. Saya berkata begini kepada Ibu karena dulu saya pernah bersama teman-teman mencoba untuk nyambangi yang disebut dengan desa pengemis. Jadi yang di Madura itu ada sebuah desa pengemis memang Bu. Termasuk ketika ke Jakarta pun, ketika ketemu dari mana? Dari Madura. Madura mana? Pasti nyebutin wilayah itu. Saya pernah ke sono dengan teman-teman. Bayangan kita bahwa orang miskin, desa pengemis itu karena banyak dari situ orang-orang yang ngemis, bayangan kita kan mereka rumahnya gede, gitu kan, rumahnya ini gitu Bun. Tapi Bun, ketika sampai di situ, tuh rumahnya tembok semua bagus-bagus Bun. Dan tiap rumah itu pasti ada hewan ternak, kalau nggak sapi, kambing. Nah, kita sempat mampir ke warung kopinya. Mereka tuh duduk nongkrong, Bun. Semuanya bawa celurit. Bawa celurit Bun. Waduh, saya bilang kan ngomong sama teman-teman saya, ada yang dari Riau, ada yang dari Medan kan. Terus, kok gini banget terus? Santai-santai aja, saya bilang kan ya. Jadi kita menemukan fakta bahwa jadi mereka itu memang di situ profesi, jadi mereka itu berangkat dengan pakaian bagus, nanti tengah jalan diganti, gitu kan ya. Tapi ketika kita wawancara nggak ada yang ngaku bahwa mereka ngemis, nggak ada. Dan yang lebih miris lagi, jadi memang ada oknum di situ, oknum yang memang ada satu masjid yang nggak diselesaikan. Nah, tapi itu proposal, itu diketahui oleh aparat, oknum saya bilang ya, gitu Bun. Ngumpul nanti setoran.
Nah, kenapa kok saya sedemikian yakin sekalipun di situ nggak ada pengakuan? Rupanya ada teman saya, teman SD, teman main SD dulu, itu ternyata begitu. Kamu ngelakuin ini? Iya, karena dia itu beristri orang sono. Dia yang menceritakan bahwa memang ngambil nanti ngasih duit berapa di situ. Jadi sistemnya setoran. Jadi berdasarkan fakta-fakta yang semacam itu, ya kita pun juga kadang-kadang ini benar nggak nih? Ya wajar orang seperti itu gitu loh. Tapi kan kita ini mau jaga hati gitu, jaga hati. Terlepas dari apakah dia itu benar atau tidak, maka kemudian ibu ngelihat ke hati. Jadi ketika kemudian hatinya tidak khusyuk untuk itu, artinya ragu untuk itu, ya nggak usah ngasih, gitu kan? Kalau potong ngasih kan sia-sia gitu ya. Itu kembali ke sini. Tapi kalau kita masuk kembali kepada ini kepada hakikatnya, orang itu datang kepada kita di antara sekian banyak orang. Gitu. Ini kan kita sudah ini ya, ini masuk ke wilayah yang sulit itu ya. Kenapa kok kita yang kepilih gitu di antara sekian banyak gitu? Ini pasti Allah menggiring ini gitu. Ya, maka saat itu kita harus menepis dugaan-dugaan itu. Jadi ketika itu datang, dia sudah datang di hadapan kita kasih aja. Terlepas dari dia digunakan untuk apa. Kecuali ibu tahu betul bahwasannya itu memang profesinya, itu memang suruhan. Itu beda lagi, nggak usah kasih kalau itu gitu loh Bun. Ya, yang kita khawatirkan adalah orang itu benar ternyata diutus oleh Allah kepada kita, ternyata kita gak kasih. Jadi kalau menurut saya lebih kepada menjaga hati. Ibu tanya kepada sanubari, ketika ibu hati plong, kasih aja. Saya punya teman yang kayak gitu. Jadi siapapun yang datang ke rumahnya itu pasti dikasih. Ya terlepas buat masjid, buat apa, dia pasti ngasih. Gitu lah. Cuman ngasihnya tergantung ke hatinya dia juga gitu kan. Ya kalau misalnya hati dia seret, dia akan kasih dengan nilai yang lumayan. Ketika nggak seret, tapi kata dia, saya berusaha agar mereka tidak pulang dengan tangan hampa. Nah itu jauh lebih baik. Disebut dengan ya berbaik sangka. Itu Bun, itu Masya Allah, itu berat ya, yang seperti itu tuh, ya untuk jaga hati. Termasuk yang di perapatan tuh lampu merah itu Bun ya, ya sampai kita kenal orangnya gitu Bun ya, dari pagi sampai malam dia di situ itu Bun. Ya kalau orangnya insidentil kita paham lah, tapi dia memang di situ, Ya Allah masih sehat walafiat gitu Bun. Saya pribadi nggak seret untuk ngasih itu. Saya lebih seret kepada orang yang memang udah betul-betul nggak ada kaki gitu ya, nggak ada kaki dia memang sudah tergantung banget gitu. Itu saya lebih aman untuk ngasih itu gitu daripada yang dia sehat walafiat kemudian itu kan berarti profesi. Kalau yang memang dia tuh nggak punya kaki karena memang keterbatasan mungkin gitu Bud. Ya itu kira-kira Bud. Tapi sekali lagi kembali kepada hadis Rasul. Ketika ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah, kata Rasulullah, ta'tini litas'ala 'anil bir. Kamu pasti datang kepadaku ingin bertanya tentang kebaikan. Benar ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Istafti nafsak, minta fatwa kepada sanubarimu. Karena kebaikan itu, ya albirru ma itma'annat ilaihin nafsu. Kebajikan itu ketika kamu lakukan pasti menenteramkan hati. Ya, sementara al-ismu keburukan itu mataraddadat ilaihin nafsu, ketika kamu lakukan hatimu menjadi gelisah. Itu kira-kira Bun ya. Agak sulit itu. Tapi kembali ke hati. Baik Bun. Udah ya? Udah jam 11 lewat. Mudah-mudahan bermanfaat. Maafkan semua keterbatasan saya. Kalau ibu kurang puas ya mohon maaf. Yaitu merupakan keterbatasan saya. Baik, kita untuk keberkahannya tutup dengan fatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mungkin nanti bisa kita bahas tentang wailul lil musallin itu, Bun. Insyaallah saya bikin ininya, Bun. Ya mudah-mudahan sehat.
Ya, Bu, makasih Bu. Ya, makasih.